wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan Wijaya Pratama dengan NIM 2023-32096. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 13, yaitu Virtual Local Area Network. Nah, yang pertama itu tabel VLAN yang di atas merupakan bagian dari panduan konfigurasi Virtual Local Area Network. Pada 3 switch VLAN berfungsi untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis, sehingga pengelolaan jaringan lebih terstruktur dan keamanan data lebih terjamin. Yang pertama, apa itu maksud VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network itu adalah teknologi yang memungkinkan pembentukan beberapa jaringan logis dalam satu perangkat fisik, seperti switch. Dengan menggunakan VLAN, lalu lintas jaringan dapat dipisahkan berdasarkan fungsi, divisi, atau kebutuhan spesifik lainnya. Fungsi tujuan VLAN yaitu mengelompokkan perangkat secara efisien, meningkatkan keamanan, optimalisasi kinerja jaringan, kemudahan manajemen jaringan. Selanjutnya, langkah-langkah konfigurasi VLAN, yaitu pertama, masukkan ke mode konfigurasi global dengan menjalankan perintah yang sesuai. Kedua, buat VLAN baru menggunakan perintah VLAN. Tetapkan nama VLAN dengan perintah name. Ulangi langkah sebelumnya untuk setiap VLAN yang ingin ditambahkan. Terus, konfigurasi port ke VLAN tertentu dengan memilih interface menggunakan perintah interface. Lalu atur mode akses dengan switch port mode akses dan hubungkan VLAN dengan switch port akses VLAN. Dan terakhir, simpan konfigurasi untuk memastikan tidak hilang saat perangkat di restart dengan menggunakan writer memory atau copy run convert startup convert. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, pada langkah ini Anda diminta untuk menetapkan port akses ke VLAN tertentu pada switch SWB dan SWC sesuai dengan tabel alamat. Port akses adalah port ke switch yang hanya dapat terhubung ke satu VLAN saja dan digunakan untuk perangkat end user seperti PC, printer, dan perangkat lainnya. Langkah-langkah konfigurasi port akses VLAN. Masukkan ke mode konfigurasi global pada switch. Terus masukkan ke interface yang ingin dikonfigurasi. Tetapkan mode port menjadi akses. Tetapkan VLAN ke port tersebut, misalnya VLAN 10. Ulangi langkah ini untuk setiap port yang akan di-assign ke VLAN sesuai VLAN lain sesuai address table. Simpan konfigurasi. Step 2. Konfigurasi the voice LAN port. Pada langkah ini, Anda diminta untuk mengonfigurasi port pada SWC untuk mendukung fungsi voice LAN tujuan untuk memisahkan lalu lintas suara dari data, sehingga komunikasi suara seperti IP dapat memperoleh prioritas dan kinerja yang lebih baik. Langkah-langkah voice LAN, masukkan ke mode konfigurasi global, masuk ke port yang akan digunakan untuk perangkat IP, tetapkan port menjadi akses dan tambahkan voice LAN, lalu simpan konfigurasi. Step 3. Pada langkah ini, Anda diminta untuk membuat interface visual di setiap switch agar switch dapat dikelola melalui alamat IP. Selain itu, setiap switch harus dikonfigurasi dengan alamat IP yang berbeda agar tidak dapat saling melakukan ping. Langkah konfigurasi visual management. Membuat interface visual. Masukkan ke mode konfigurasi global. Lalu aktifkan interface virtual VLAN, misalnya VLAN 99. Tetapkan alamat IP ke interface visual berdasarkan address table. Aktifkan interface VLAN tersebut. Keluar dari konfigurasi interface.
Ini step pertama, assign access port plans. Step kedua, config the voice and port. Yang ketiga, konfigurasi static target. Langkah pertama, konfigurasi koneksi antara switch SWA dan SWB seperti trunk status, notifikasi dinamik trunk pada port tersebut agar port tidak secara otomatis bernegosiasi. Untuk menjadi trunk, langkah ini bekerja agar port hanya beroperasi dalam mode trunk. Kedua, matikan protokol DTP atau Dynamic Trunk Protocol pada kedua ujung trunk line. Menonaktifkan DTP berguna untuk mencegah perubahan mode port secara otomatis dan meningkatkan keamanan jaringan. Langkah ketiga, konfigurasi trunk dengan plan native dan atasi konflik plan native jika ada. Plan native adalah plan default yang tidak diberikan tanggal. Konflik dapat terjadi jika plan native di kedua switch berbeda, sehingga perlu dilakukan konfigurasi agar plan native di kedua ujung trunk memiliki ID yang sama. Tujuannya itu untuk dengan melakukan konfigurasi ini, koneksi trunk statis menjadi lebih stabil, aman, dan terhindar dari konflik plan native. Keempatnya itu ada konflik dynamic trunk. Langkah pertama yaitu konfigurasi dynamic trunk. Yes. Kondisi awalnya diasumsikan bahwa port trunk pada SWC di-set ke mode DTP default untuk switch. Tugas konfigurasi port B02 pada SWA harus dikonfigurasi agar dapat bernegosiasi dengan port trunk pada SWC sehingga terbentuk koneksi trunk. Langkah-langkah kedua yaitu konfigurasi flank native managing conflicts. Pengaturan flank native. Flank native adalah flank yang tidak diberikan tag pada koneksi trunk. Resolusi konflik flank native. Jika flank native pada SWA dan SWC berbeda, hal ini dapat menyebabkan konflik dan gangguan lalu lintas pada data. Konfigurasi flank native memiliki ID yang sama di kedua switch, misalnya flank 1 dan flank lainnya yang ditentukan. Gunakan perintah untuk mengatur flank native ke port trunk. Tujuan utamanya yaitu menyelesaikan negosiasi trunking antar port pada switch SWA dan SWC dengan menggunakan mode DTP, mencegah terjadinya konflik flank native untuk memastikan koneksi trunk tetap stabil dan bebas gangguan. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.